Tujuan Desa Pangguharjo sebagaimana yang disampaikan oleh kepala desanya, Bapak Wahyudi Anggoro Hadi, tercermin dari visi yang dibawa oleh desa tersebut. Dikutip dari apa yang disampaikan oleh Bapak Wahyudi melalui video Lurah Rasa Menteri, visi dari Desa Pangguharjo itu adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat Desa Pangguharjo yang demokratis, mandiri, dan sejahtera, serta berkesadaran lingkungan. Dari visi tersebut dapat kita lihat bahwasanya Desa Pangguharjo memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat Desa Pangguharjo yang demokratis, mandiri, sejahtera, dan berkesadaran lingkungan melalui sebuah proses penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Di sini dapat kita lihat bahwasanya ada 2 poin tujuan dari Desa Pangguharjo itu sendiri, di mana tujuan utamanya menekankan pada aspek kehidupan masyarakat, sedangkan tujuan yang lain itu berfokus pada lingkup penyelenggaraan pemerintahan. Akan tetapi, dua tujuannya ini saling berkaitan satu sama lain dan merupakan sebuah proses yang berkesinambungan di mana tujuan utamanya yang mewujudkan masyarakat Desa Pangguharjo yang demokratis, mandiri, sejahtera, serta berkesadaran lingkungan merupakan tujuan dari poin tujuannya yang lain yang menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Menilik dari penuturan Bapak Wahyudi pada video Lurah Rasa Menteri, beliau memiliki beberapa strategi untuk mengimplementasikan proses pencapaian tujuan Desa Pangguharjo. Strategi yang dilakukan oleh Bapak Wahyudi ini pun, apabila kita analisis lebih lanjut, itu sudah sangat selaras dan sejalan dengan tujuannya, di mana strategi-strategi yang beliau gunakan sudah merupakan cara atau jalan untuk sampai ke tujuan Desa Pangguharjo itu sendiri. Di dalam video tersebut, Bapak Wahyudi menguraikan beberapa strategi yang beliau gunakan untuk mencapai tujuan Desa Pangguharjo, di mana strategi yang beliau gunakan itu berada dalam konteks rekayasa sosial dengan mendorong terjadinya perubahan dan transformasi sosial. Beberapa strategi yang diterapkan oleh Bapak Wahyudi itu yang pertama adalah meletakkan dasar-dasar reformasi birokrasi. Dalam melaksanakan strategi ini, Bapak Wahyudi itu melakukan beberapa hal. Yang pertama itu adalah terkait dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Dalam pelaksanaan strategi ini, Bapak Wahyudi itu menyampaikan bahwasanya fase pertama atau fase prasyarat dalam meletakkan dasar-dasar reformasi birokrasi di masyarakat itu adalah dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Pemerintahan itu hanya bisa memandirikan dan menyejahterakan warga desanya apabila tata kelola pemerintahnya itu sudah benar. Karena fase ini merupakan fase prasyarat dari terbentuknya reformasi birokrasi, maka Bapak Wahyudi mencoba untuk memenuhi strategi ini bahkan di awal-awal periode pertama jabatannya. Lalu untuk program yang kedua yang dilakukan oleh Bapak Wahyudi itu terkait dengan kapasitas politik dan kepemimpinan pemerintahan desa. Untuk melanjutkan pelaksanaan fase prasyarat yang sebelumnya, Bapak Wahyudi ini tuh menuturkan bahwasanya kelola pemerintahan desa itu terkait dengan kapasitas politik dan kepemimpinan pemerintahan desa itu sendiri. Strategi yang dilakukan Bapak Wahyudi untuk mewujudkan hal ini adalah dengan melakukan perlawanan terhadap politik uang. Dengan demikian, siapapun yang setelah ini terpilih menjadi kepala desa akan punya kapasitas politik yang baik. Beliau percaya bahwasanya kapasitas politik yang baik itu hanya bisa didapatkan dari proses politik yang baik. Bapak kepala desa ini pun berupaya agar setidaknya beliau bisa menjaga proses politik yang baik tersebut. Lalu yang ketiga itu terkait dengan 5 kapasitas dasar. Berawal dari proses politik yang baik, Bapak Wahyudi juga menyampaikan bahwasanya dalam kepemimpinan desa itu harus menganut 5 kapasitas dasar yang terbagi atas kapasitas regulasi, kapasitas distributif, kapasitas ekstraktif, kapasitas responsif, dan kapasitas jaringan. Lalu untuk strategi selanjutnya, menciptakan keteladanan sebagai seorang pemimpin desa melalui tindak tanduknya dalam pemerintahan itu sendiri dan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu untuk yang terakhir, strategi yang dilakukan oleh Bapak Wahyudi ini terkait dengan strategi yang pertama itu adalah terkait dengan pola relasi antara warga desa dengan pemerintahan desa itu sendiri. Jadi Bapak Wahyudi ini tuh menyampaikan bahwasanya hal yang paling substantif dari tata kelola pemerintah desa yang baik adalah dengan mengubah pola relasi antara warga desa dengan pemerintahan desa di Desa Pangguharjo. Jadi selama ini relasi yang timbul antara warga desa dengan pemerintahan desa hanyalah sebatas relasi administratif, di mana warga desa memiliki pola pikir bahwa komunikasi yang bisa mereka lakukan dengan pemerintah desa itu hanyalah sebatas kepentingan administrasi saja. Untuk menanggulangi hal ini, Bapak Wahyudi memiliki strategi berupa perluasan dimensi pelayanan publik, yang mana pemerintah desa tidak lagi hanya sebatas memberikan pelayanan administrasi publik, tetapi juga memberikan pelayanan dalam penyediaan barang dan jasa publik. Contohnya seperti membantu mengurusi anak-anak yang putus sekolah karena biaya atau karena keterbatasan biaya, mengurusi ibu-ibu hamil yang kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, masyarakat lanjut usia, dan lain sebagainya.
Nah, dalam rangka mengubah pola relasi antara warga dengan pemerintah desa ini, Bapak Wahyudi melakukan beberapa program. Yang pertama itu adalah mendirikan BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa yang bergerak di jasa pengelolaan lingkungan serta pelayanan barang dan jasa publik. Nah, BUMDes ini sendiri didirikan harus memenuhi 3 perspektif yang disampaikan oleh Bapak Wahyudi melalui video Lurah Berasa Menteri. Yang pertama itu perspektif ekonomi sebagai sebuah badan usaha sehingga harus memperhitungkan profit. Lalu yang kedua perspektif sosial sebagai badan pelayanan publik sehingga harus memperhitungkan benefitnya. Dan yang terakhir ada perspektif politik di mana BUMDes ini menjalankan sebagian kewenangan pemerintah desa dan termasuk ke dalam entitas negara sehingga perilaku dan sifat BUMDes ini juga harus sesuai dengan negara. Lalu untuk program yang kedua itu adalah Bapel JPS atau Badan Pelaksana Jaringan Pengamanan Sosial yang didirikan oleh Desa Panggung Harjo ini. Mengutip dari situs resmi Desa Panggung Harjo, Bapel JPS ini mempunyai tugas pokok memberikan layanan sosial kepada masyarakat, terutama bagi warga yang kurang mampu, dengan harapan terwujudnya masyarakat Panggung Harjo yang sejahtera, seperti pengadaan program Satu Rumah Satu Sarjana, asuransi pendidikan, beasiswa pendidikan tunai, kerjasama dengan perguruan tinggi, dan sebagainya. Program unggulan dari Bapel JPS ini adalah layanan kesehatan ibu dan anak, di mana ibu-ibu hamil berhak atas 7 kali pelayanan pemeriksaan kehamilan, 1 kali persalinan normal, 2 kali pemeriksaan nifas, dan 5 kali imunisasi lengkap untuk si bayi secara gratis di 2 rumah bersalin di Desa Panggung Harjo itu sendiri. Strategi yang kedua itu yang disampaikan oleh Bapak Wahyudi adalah melakukan penyesuaian tata kelembagaan desa untuk mengampu pelayanan barang dan jasa publik. Jadi strategi ini dimulai dengan memberdayakan lembaga-lembaga desa yang juga dapat membuka ruang partisipasi masyarakat. Lalu ada strategi terakhir yang dilakukan oleh Bapak Wahyudi, yaitu membangun kultur baru seperti pelaksanaan program sistem penggajian berbasis kinerja. Baik, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang kultur yang dibangun oleh lurah dari Desa Panggung Harjo ini. Jadi ada beberapa poin yang bisa kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah menjadikan masyarakat dapat hidup berpengetahuan, mandiri, berorientasi ke depan, dan juga jujur. Hal ini dilakukan atau dicontohkan dari sang lurah sendiri, yaitu sejak pertama kali dia menyalonkan diri menjadi lurah Desa Panggung Harjo, sama sekali tidak melakukan yang namanya money politik atau politik uang. Dia berintegritas atas tata pemerintahan yang baik, dimulai dari sistem politik yang baik pula dan juga bersih. Dan masyarakat dilatih untuk jujur dan juga mandiri. Mandiri dalam artian bisa untuk memaksimalkan sumber daya dengan baik untuk potensi masa depan, yang mana dilakukan di setiap kepala keluarga atau di setiap rumah tangga adalah tabungan masing-masing keluarga berupa bank sampah yang dikuantitasikan ke dalam satuan emas yang mana bisa menjadikan tabungan masa depan bagi mereka semua. Lalu mendorong transformasi sosial ini digerakkan dari sejak terpilihnya sang lurah menjabat sebagai lurah Desa Panggung Harjo, yang mana menggerakkan atau memberikan keteladanan yang baik mulai dari dirinya sendiri untuk para aparat desa atau para lembaga desa, yang mana akan diikuti oleh masing-masing lembaga desa atau masing-masing perangkat desa dan akan menyebar meliputi seluruh masyarakat desa seperti itu. Lalu yang ketiga, masyarakat diarahkan untuk dapat melihat permasalahan saat ini. Permasalahan saat ini yang relevan, yang terkait dengan masyarakat Desa Panggung Harjo seperti misalnya masalah pendidikan, masalah kesehatan, dan lain sebagainya difokuskan untuk mendapat perhatian masyarakat. Dan di sini juga diperhatikan untuk poin yang keempat adalah memperhatikan pergerakan anak muda, atau di sini lebih mudahnya adalah menarik kembali perhatian dari anak muda untuk bisa kembali ke desa untuk melakukan pergerakan demi mempertahankan 3 aset vital desa, yang mana 3 aset vital desa yang dijelaskan oleh Lurah Desa Panggung Harjo adalah udara yang bersih, air bersih, dan pangan sehat. Udara yang bersih, air bersih, dan pangan sehat ini adalah sumber daya yang sangat berharga yang dimiliki oleh desa, yang bahkan di daerah kota itu sudah sangat tipis atau sudah sangat langka untuk ditemukan. Nah, 3 aset vital desa ini adalah hal yang paling diperebutkan sampai pada politik global, yang mana sekarang reformasi politik itu adalah memperebutkan sumber daya yang vital bagi kehidupan manusia, seperti 3 aset vital desa ini. Nah, anak muda diarahkan atau diusahakan untuk bisa kembali ke desa, untuk bisa bergerak lagi, untuk mempertahankan bahwa 3 aset vital desa ini adalah penting untuk kita lestarikan, untuk kita jaga, dan untuk kita maksimalkan potensinya.
Ada beberapa proses pengendalian manajemen yang diterapkan. Yang pertama adalah tata kelola pemerintahan desa yang baik dan benar. Di sini ada berlanjut ke poin yang kedua, yaitu sistem penggajian berbasis kinerja, yang mana tujuan dari sistem penggajian berbasis kinerja ini adalah untuk bisa mengikat setiap perangkat desa agar dapat memaksimalkan kinerjanya, memaksimalkan potensinya untuk bisa berkontribusi dengan baik bagi keberlangsungan pemerintah desa. Sistem penggajian berbasis kinerja ini untuk mengikat setiap aparat desa atau setiap perangkat desa supaya tidak hanya satu atau dua orang yang berkontribusi secara nyata, yang berkontribusi secara optimal bagi keberlangsungan pemerintahan desa yang baik, namun juga bagaimana seluruh perangkat desa bisa mengelola atau bisa mengatasi tantangan-tantangan yang ada selama pemerintah jadi aparat desa tersebut, dan bagaimana setiap bidangnya atau setiap pihak bisa berkontribusi dengan baik memaksimalkan kinerjanya demi pemerintahan desa yang optimal dan berjalan dengan baik. Lalu ada konsep BUMDes sebagai jaring pengaman sosial, yang mana 5 aspek BUMDes itu dilestarikan dan dijaga dengan baik supaya dapat menjadikan iklim sosial atau dapat membangun iklim masyarakat desa yang positif. Contohnya adalah jaring pengaman sosial terhadap masyarakat yang rentan terhadap ekonomi. Contohnya adalah menghindarkan masyarakat desa Panggung-Harjo untuk terjerat dalam kasus rentenir seperti itu. Lalu ada pengendalian melalui unit-unit tertentu. Di sini misalnya sekolah desa, yang mana sekolah desa ini bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat desa agar menjadi kultur yang pertama tadi, masyarakat yang berpengetahuan. Jadi di sini Lurah Desa Panggung-Harjo menitik beratkan pada berpengetahuan, bukan hanya berpendidikan. Karena yang penting adalah berpengetahuan untuk bisa melihat permasalahan masa kini, untuk bisa menganalisis dan bagaimana menetapkan langkah ke depan seperti itu. Lalu ada klinik konsultasi keluarga untuk membantu khususnya di sini para wanita yang berkaitan dengan persalinan atau kelahiran, dan ada surat perlindungan warga dari jeratan rentenir. Seperti yang tadi telah dijelaskan, di sini tujuannya adalah untuk melindungi warga Desa Panggung-Harjo dari praktik-praktik yang tidak benar atau praktik-praktik yang tidak baik seperti dari jeratan rentenir. Lembaga desa di sini mengeluarkan surat pengampunan utang, yang mana tujuannya adalah tidak lagi ada masyarakat desa yang meminjam atau berhutang kepada rentenir seperti itu, dan ada syarat-syaratnya, yang mana apabila legitimasinya jelas antara hutang itu dengan pihak ketiga, maka akan dilunasi seutuhnya, dan apabila kredibilitasnya tidak jelas atau masih perlu dipertanyakan, maka hanya sisa dari pinjaman pokok yang akan dilunasinya, seperti itu. Proses pengendalian manajemen yang diterapkan ini tentu mencakup aspek yang lebih luas, yang mana ditujukan untuk membangun iklim masyarakat desa yang kondusif, yang positif, dan bisa mempengaruhi satu sama lain dengan kegiatan-kegiatan yang baik, dengan nilai-nilai yang baik, supaya tidak menyimpang ke arah yang tidak benar, ke arah yang berorientasi negatif, dan supaya bisa menjaga satu sama lain untuk bisa menciptakan pandangan ke depan yang lebih maju, untuk bisa menilai kembali apa cita-cita yang akan dicapai oleh desa tersebut dan bagaimana orientasi ke depan dari kehidupan masyarakat Desa Panggung-Harjo tersebut. Berdasarkan situs pribadi Desa Panggung-Harjo, Lurah Wahyudi Anggrahadi menjalankan pemerintahan desa dibantu oleh 2 perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa dan pelaksana teknis. Di Desa Panggung-Harjo, sekretariat desa dibantu oleh kepala urusan tata laksana, kepala urusan denarta atau keuangan, dan kepala urusan pangdipa atau perencanaan. Sementara itu, pelaksana teknis terdiri dari jagabaya atau kepala seksi pemerintahan, ulu-ulu atau kepala seksi kesejahteraan, dan kamitua atau kepala seksi pelayanan. Apabila perangkat kelurahan Desa Panggung-Harjo tersebut dicocokkan dengan jenis-jenis struktur organisasi yang dikenal saat ini, maka perangkat Desa Panggung-Harjo tersebut tampak sesuai dengan struktur organisasi fungsional, di mana tiap-tiap fungsi pekerjaan umum dibuat sebagai satu departemen masing-masing. Namun, di samping struktur organisasi Desa Panggung-Harjo yang diidentifikasi sebagai struktur organisasi fungsional tersebut, ada juga struktur organisasi jenis lain pada Desa Panggung-Harjo yang dapat diidentifikasi dilihat dari perspektif lain. Struktur organisasi kedua yaitu struktur organisasi unit bisnis, di mana hal ini terkait dengan Desa Panggung-Harjo yang memiliki badan usaha milik desa dengan 5 unit usaha atau bisnis, yaitu Desa Pengelolaan Sampah, Kampung Mataraman, Depelataran, PT Sinergi Panglestari, dan Pasar Desa.
Dengan demikian, struktur organisasi yang ada pada Desa Pangharjo yaitu struktur organisasi fungsional dilihat dari perspektif perangkat politis dan struktur organisasi unit bisnis dilihat dari perspektif perangkat ekonomisnya. Dibungkus dalam wadah reformasi birokrasi, salah satu langkah yang dilakukan oleh Lurah Wahyudi Anggorohadi yaitu melakukan penyesuaian tata kelembagaan desa yang ditaruh sebagai tahap ketiga. Penyesuaian tata kelembagaan desa dilakukan dengan cara memberdayakan lembaga desa yang ada. Pemberdayaan lembaga-lembaga desa ini yang kemudian dilihat dari kacamata penulis sebagai cara bagaimana Lurah Wahyudi Anggorohadi mengelola sumber daya manusianya. Pemberdayaan lembaga-lembaga desa dilakukan dengan cara membagi habis kewenangan pemerintahan desa ke lembaga-lembaga desa. Hal tersebut merupakan rangka pimpinan untuk membuka ruang partisipatif warga sekaligus memasukkan orang-orang baru yang sekiranya bertujuan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Di samping membuka ruang partisipatif warga, pemberdayaan sekaligus keberadaan lembaga-lembaga desa tersebut juga dalam rangka memperbanyak orang-orang yang baik, orang-orang yang pintar, dan orang-orang yang progresif yang kemudian bisa menopang perjalanan Desa Pangharjo. Nah, apa saja sih nilai-nilai yang dianut oleh Bapak Wahyudi selama kepemimpinannya sebagai Bapak Lurah di Desa Panggung-Harjo? Nah, di sini kita menyimpulkan ada 5 poin yang beliau terapkan. Yang mana yang pertama ada agama dan budaya. Bersumber dari peran atas sosial yang dimiliki oleh Desa Panggung-Harjo, nilai agama dan budaya lahir sebagai dasar dan dianut beliau untuk membangun relasi sosial. Nah, menurut beliau, puncak relasi sosial adalah kekeluargaan, puncak relasi sosial ekonomi adalah kerjasama, serta relasi politik adalah musyawarah. Ketiga hal tersebut merupakan makna dari gotong royong. Lalu yang kedua ada integritas dan kejujuran. Pada pemilihan lurah dan selama perannya sebagai lurah, beliau menunjukkan perlawanannya pada politik uang. Dan hal ini juga sebagai upaya pembenahan tata kelola desa untuk mewujudkan kapasitas politik yang baik yang dimulai dengan proses politik yang baik pula. Lalu yang ketiga ada proaktif. Beliau selalu menggerakkan perangkat kerja untuk selalu mewujudkan atmosfer kerja yang optimal, membuat program analisis jabatan pada seluruh perangkat desa dengan tujuan setiap perangkat desa dapat memahami tugas pokok kinerja. Selain itu juga hasil analisis tersebut dapat digunakan sebagai penilaian kinerja perangkat desa. Selain itu, beliau berinovasi dengan menciptakan program-program kinerja desa, mengetahui isu-isu ekonomi, pemuda, olahraga, agama, kebudayaan, tata ruang desa, serta memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut. Lalu yang keempat, ada sustainability atau keberlanjutan. Pemikiran Bapak Wahyudi, yaitu desa merupakan masa depan dunia, menjadi landasan dalam menciptakan program-program desa dengan prospek keberlanjutan. Beliau terus mengembangkan lini-lini usaha BUMDes dan pendirian jaring pengamanan. Contoh program lainnya seperti adanya reformasi birokrasi, satu rumah satu sarjana, asuransi, beasiswa pendidikan, insentif bank sampah, sensus konsumsi rumah tangga, kongres kebudayaan desa, diterbitkannya 21 buku mengenai 18 aspek kebudayaan, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, akuntabilitas. Akuntabilitas yang dimiliki oleh Bapak Wahyudi sudah tidak dapat diragukan lagi adanya. Selain dari poin-poin yang sebelumnya sudah saya bahas, hal ini juga dibuktikan dengan adanya laporan keuangan setiap tahunnya yang dipublish di website resmi dari Desa Panggung-Harjo. Nah, hal inilah yang membuktikan adanya akuntabilitas yang dimiliki oleh Bapak Wahyudi. Lalu, hal-hal yang menginspirasi kami dari sosok Bapak Wahyudi. Di sini sangat banyak sekali dan kita menyimpulkan sebagai 3 poin, yaitu yang pertama ada berprinsip dan berpendirian. Nah, dengan prinsip dan pendirian yang Bapak Wahyudi miliki, beliau menyadarkan kami bahwa yang kita cita-citakan, bahwa yang kita inginkan itu dapat tercapai, asalkan kita punya tekad dan komitmen yang kuat. Dan hal ini juga didukung dengan adanya kejujuran yang Bapak Wahyudi terapkan dalam selama keberlangsungan pembangunan desanya. Seperti halnya saat beliau menentang politik uang tadi. Nah, itu juga membuktikan bahwa beliau itu hadir pada masyarakat atas dasar kebaikan dan niat baik untuk mengabdi pada masyarakat. Selain itu, beliau bercerita juga bahwa di awal periode itu hanya terdapat 2 dari 32 orang dari perangkat desa yang kooperatif dengan pendapat dan langkah yang ingin beliau ambil. Nah, hal inilah bahwa terlepas dari keberhasilan desa saat ini, beliau itu dihadapi dengan adanya hambatan, tantangan, dan perlawanan. Namun beliau berhasil dan terciptalah Desa Panggung-Harjo yang kita kenal saat ini dengan pendirian dan prinsip yang beliau tegakkan dan beliau yakini seperti itu. Lalu yang kedua, memberikan aksi nyata.
Bapak Wahyudi merupakan sosok yang mengedepankan aksi secara totalitas dan tidak sebatas memahami teori saja. Beliau memberikan dampak positif yang progresif dalam pembangunan desa, baik dalam perspektif ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain-lainnya. Beliau selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dengan implementasi yang terstruktur dan keberlanjutan. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab atas visi dan misi. Nah, dilihat dari sudut pandang atau perspektif dari sistem pengendalian manajemen, beliau mampu menerapkan dari proses pengendalian manajemen mulai dari pembentukan visi misi, tujuan, hingga evaluasi kinerja. Di bawah kepemimpinannya, tata kelola pemerintahan itu mampu disusun sedemikian rupa membentuk suatu hierarki kepemimpinan yang bekerja secara nyata dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan lebih berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan.